Awalnya saya kira kalian itu emang carinya HP dengan harga terjangkau, yang penting performanya udah enak gitu ya buat dipakai untuk main game. Ternyata belakangan ini makin kelihatan banyak maunya ya, harus ada kamera ultrawide-nya lah, layar AMOLED lah. Saya rasa brand apapun bakal kerasa capek sih kalau harus ngikutin maunya kalian terus. Tapi ya udahlah, kita kesampingin dulu soal hal itu ya, karena di video kali ini saya bakal coba ceritain nih gimana pengalaman saya selama pakai HP ini, yang mungkin aja ini tuh bisa jadi jawaban buat kalian ya yang masih ragu-ragu buat beli HP ini. Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada itel RS4 atau RS4 ya. Smartphone yang dirilis oleh itel Indonesia 1 bulan lalu ini ternyata benar-benar bisa kasih performa yang oke loh buat di kelas harganya. Yang mana untuk harga varian RAM 8/128 GB kayak yang lagi kita bahas saat ini tuh dijual dengan harga 1,899 juta, dan 12/256 GB-nya yang dijual dengan harga 2,299 juta aja. Yang mana menjadikan itel RS4 ini guys sebagai smartphone dengan varian RAM paling tinggi, yaitu 12 GB buat di kelas harganya. Oke, secara desain, sejujurnya desain yang dipakai itel RS4 ini tuh bisa dibilang bukan desain yang baru ya guys. Dimana untuk bagian housing kameranya dibuat bulat besar dengan posisi yang ada di tengah, dan ada tulisan RS di tengahnya sebagai ikonnya, yang tentu aja belum tentu semua orang suka ya dengan looks desain smartphone yang kayak gini. Tapi guys, sebetulnya kalau kalian tahu harga dari smartphone brand lainnya yang pakai desain yang sama, mungkin aja bisa jadi pride atau experience tersendiri ya, sebab dengan harganya yang terjangkau, kalian itu bisa dapetin looks desain HP mahal yang tentu aja cuma bisa kalian dapetin dari itel RS4-nya ini. Yang mana kalau dari saya pribadi sih jujur nggak ada komplain ya guys soal bagian desainnya. Apalagi soal bagian frame dan finishing back covernya ini tuh berasa aman gitu dari yang namanya bercak sidik jari selama saya coba pakai HP ini tanpa dipakai clear case yang memang sudah tersedia di dalam paket pembeliannya. Ya, ukuran smartphone sejutaan sih ini tuh udah termasuk smartphone yang punya looks dan build quality yang oke guys. Sekalipun memang untuk material bodinya memang masih berbahan plastik alias polikarbonat. Nah, untuk part-partnya sendiri juga ini tuh tergolong yang lengkap guys. Di sisi atasnya ada lubang speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya ini udah triple slot, dan di bagian bawahnya ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi, yang artinya guys itel RS4 ini tuh udah support stereo speaker ya, yang mana buat kualitasnya ya menurut saya dengan harga segini ini sih jelas udah yang oke ya, selama kalian itu nggak naikin volumenya di angka 100%. Oke, untuk di bagian layarnya ya, di atas kertas memang bisa dibilang itel RS4 ini tuh nggak begitu bawa spek yang menarik guys, kayak panel layarnya yang masih IPS, dan untuk resolusinya juga ini masih yang sebatas SD Plus aja. Yang mana memang kalau menurut opini saya pribadi sih ini agak kurang cocok ya buat kamu yang mungkin butuhnya satu buah smartphone yang punya kualitas layar yang bisa diandelin gitu ya, buat dipakai untuk nikmatin konten-konten visual kayak streaming video di YouTube atau bahkan di Netflix gitu. Tapi tenang aja guys, ya meskipun memang secara spek ini bisa dibilang kurang ya, secara experience nggak bisa dibilang jelek juga kok. Bahkan ya surprisingly kualitasnya ini bisa sedikit lebih oke dari smartphone yang harganya bisa di atasnya loh. Tapi ya untungnya nih, meskipun untuk resolusinya masih sebatas SD Plus aja, untuk refresh rate layarnya ini udah support sampai di angka 120 Hz, yang kalau dipakai untuk scrolling sosmed atau ya buat dipakai main game gitu, ini udah kelihatan smooth guys ya, walaupun memang terkadang nih masih berasa ada delay-nya gitu sedikit ya waktu saya pakai buat main game dalam durasi yang cukup lama. Nah, kalau ngomongin soal performanya guys, itel RS4 ini tuh bisa aja dinobatkan sebagai smartphone dengan pengguna chipset MediaTek Helio G99 Ultimate termurah yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Sebentar, dicatat dulu ya, termurah guys, bukan terkencang. Sebab kalau dilihat dari hasil pengujian AnTuTu benchmark-nya, untuk skornya ini tuh masih berada di bawahnya Infinix Note 40 yang baru aja kemarin kita bahas ya, termasuk soal hasil pengujian CPU throttling-nya. Tapi ya biarpun begitu guys, itel RS4 ini tuh nggak bisa dibilang sebagai smartphone yang pelan juga ya. Bahkan masih jadi yang paling ngebut kok buat di kelas harganya. Ya kalau mau dipakai casual aja kayak main IG, scroll-scroll TikTok, atau buka tutup aplikasi harian kayak WhatsApp atau YouTube gitu sih, ini mah ya aman lah ya, lancar jaya.
Bahkan kalau mau dipakai buat kebut-kebutan kayak main game gitu juga HP ini tuh udah bisa kasih experience yang oke loh. Kayak contohnya nih, waktu saya coba pakai buat mainin game kolaborasinya yaitu game Free Fire, rata-rata FPS yang bisa saya dapetin itu bisa stabil di angka 59 FPS. Untuk dipakai main game Mobile Legends pun settingan grafisnya ini tuh udah bisa sampai di ultra dengan frame rate yang super guys. Dan buat rata-rata FPS yang bisa saya dapetin itu bisa sampai di angka 85 FPS. Tapi ya kalian mesti setting dulu untuk rasio penyegaran layarnya di 120 Hz ya. Sebab kalau kalian setting di autonya untuk FPS-nya itu sayangnya kelok ya di angka 59 FPS saja. Dan waktu saya coba nih guys buat mainin game berat kayak Genshin Impact, Hytale RS4 ini tuh ternyata bisa dapetin rata-rata FPS yang terbilang stabil di angka 29 FPS. Tapi dicatat ya, ini tuh saya mainnya di settingan defaultnya aja, yaitu yang lowest 30 FPS. Dan soal performa dari baterai 5000 mAh-nya juga menurut saya udah yang terbilang awet ya. Karena untuk satu kali pengecasannya aja, baterainya ini tuh udah sanggup bertahan untuk penggunaan seharian penuh. Dengan catatannya ya, kalian itu nggak pakai terus-terusan HP ini untuk dipakai main game. Sebab kalau semisal baterainya ini tuh dari Hytale RS4 ini tuh lowbat, buat isi daya baterainya dari 1% sampai penuh akan memakan waktu selama 1 jam 25 menit. Yang mana untuk ukuran smartphone dengan kemampuan flash charge 45 watt ya, HP ini tuh masih tergolong yang lamban guys. Yang padahal saya tuh udah coba pakai pengisian dayanya itu di mode hypercharge-nya. Semoga ya cuma butuh update software aja sih ya buat optimalin lagi kemampuan flash charge 45 watt di HP ini. Tapi ya sebetulnya ya nggak apa-apa juga sih kalau kalian itu mau pakai HP-nya buat push rank gitu tanpa perlu ngawatirin lagi soal konsumsi daya baterainya. Kenapa? Sebab di HP ini tuh guys udah tersedia fitur yang namanya bypass charging. Gokil kan? HP sejalan sekarang mana ada coba yang punya fitur sekeren ini. Oh ya, kalau untuk softwarenya ya sayangnya ini belum pakai yang paling baru guys. Jadi ya masih running dengan Hytale OS versi 13.5.0 dengan basis Androidnya yaitu yang masih di 13. Dan buat informasi update softwarenya juga jujur saya masih belum tahu guys, apakah bakalan dapat update ke Android 14-nya atau enggak. Mungkin buat kalian yang nonton dan tahu ya soal informasi update software soal HP ini, boleh banget buat bantu tulis jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi nih guys, jujur aja ya, meskipun memang belum pakai sistem software yang paling baru, saya tuh bisa dibilang suka ya, karena aplikasi bloatware-nya tuh terbilang yang minim, bahkan nggak ada iklannya lagi. Ya, sekalipun secara experience-nya memang masih butuh di-improve lagi ya sama Hytale. Oke, sekarang kalau gitu kita ke bagian yang terakhir aja nih guys, yaitu soal kameranya. Untuk setup, kamera belakangnya ini tuh setupnya dual kamera aja ya, walaupun memang kelihatannya kayak ada 3 gini. Jadi satu buah lensa kamera utama yang resolusinya sebesar 50 megapiksel, satu buah lensa kamera AI, dan satu buah lensa kamera selfie di bagian depannya sini yang resolusinya ini tuh sebesar 8 megapiksel aja. Untuk ukuran smartphone sejutaan yang bisa dibilang segmennya lebih ke arah gaming, Hytale RS4 ini tuh masih cukup bisa dipamerin kok untuk hasil dari jepretan kameranya. Saturasi warnanya masih oke lah, nggak terlihat pucat, dynamic range-nya juga masih cukup luas, dan yang bikin kaget guys, ternyata masih bisa kasih efek bokeh yang cukup rapi loh untuk di mode potretnya. Sementara untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana ya seperti biasa aja lah ya, kalian bisa coba nilai sendiri aja lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke, lagi nyobain kualitas perekaman videonya Hytale RS4 ya, yang saya rekam di resolusi 2K 30 fps. Dan seperti inilah untuk stabilan gambarnya, pastinya nggak stabil ya guys, karena nggak ada fitur stabilisasi gambar OIS-nya. Dan sejujurnya secara dynamic range ini kelihatannya luas ya. Untuk tone warnanya juga masih dapat banget karena kelihatan vibrance. Cuman memang kalau kalian pakai di outdoor untuk preview layarnya ini kelihatan gelap guys, karena ya wajar ya, resolusi layarnya dia selain SD Plus masih menggunakan panel layar IPS. Nah, seperti ini kurang lebih untuk kualitas perekaman video di resolusi 2K 30 fps nya. Oke, sekarang saya rubah ke resolusi 1080p 60 fps nya guys, dan seperti ini buat kualitas perekaman videonya. Jujur sebenarnya secara stabilisasi gambar tentunya nggak ada perbedaannya, tapi dari moving gambarnya tentu aja frame by frame-nya ini kelihatan lebih mulus daripada yang 30 fps guys. Untuk tone warna dan dynamic range juga nggak kelihatan perbedaannya ya. Kalian bisa lihat tekstur awannya masih cukup jelas ya kelihatan, dan untuk warnanya juga masih kelihatan vibrance. Oke, kalau sekarang saya rubah ke 1080p 30 fps guys, tapi dengan fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif, itu fitur EIS ya, jadi bukan OIS.
Tentu selain kompensasinya, gambarnya tentu aja jadi lebih nge-crop. Ini untuk hasilnya seperti apa ya, apakah ada jitternya atau enggak saya belum tahu, tapi kalau saya lihat di preview layarnya sini ini kelihatannya minim banget sih ya. Tapi nggak tahu nih menurut kalian kayak gimana untuk di perekaman 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasi gambar tambahannya aktif. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi maksimalnya juga, yaitu 2K 30 fps yang lagi-lagi nggak ada fitur stabilisasi gambar tambahannya. Untuk POV-nya kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Dan ini memang nggak begitu luas guys, jadi background kalian itu kelihatan cukup sempit, jadi nggak luas. Untuk dynamic range ini juga nggak kelihatan seluas dari lensa kamera utamanya tadi. Tapi baik secara tone warna ini saya masih oke lah ya, karena tone warna kulit masih kelihatan cukup natural, jadi nggak kelihatan pucat gitu. Untuk audio perekamannya sendiri menurut kalian kayak gimana guys? Apakah cukup terdengar dengan jelas atau enggak? Karena kebetulan saya coba ambilnya di pinggir pantai nih. Oke, sekarang saya aktifin ke 1080p 30 fps guys, dan untuk fitur stabilisasi gambarnya tentu aja saya onin ya. Terlihat banget dari POV gambarnya, ini benar-benar close up banget ke wajah. Otomatis buat kalian yang pengen dapetin POV background yang lebih luas, ini tuh nggak recommended banget buat kalian pakai. Tapi kalau kalian butuh video yang kelihatan lebih stabil, tentu aja fitur EIS ini bakalan ngebantu banget ya. Untuk kualitas gambarnya jujur nggak ada jauh perbedaannya ya dari yang 2K 30 fps tadi, kecuali dari tingkat ketajaman aja, yang tentu aja di 2K 30 fps tadi jauh lebih tajam guys. Dan sayangnya untuk 1080p 60 fps nggak tersedia ya buat perekaman di lensa kamera depannya. Dan ya seperti inilah untuk hasil kualitas perekaman video di resolusi 1080p 30 fps nya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kalau kalian beli yang varian 8/128 GB nya guys, saya rasa ini tuh masih terbilang yang worth it ya. Kenapa? Karena dengan harga 1,8 jutaannya, kalian itu bisa dapetin smartphone dengan performa gaming yang oke, storage yang cukup lega yaitu 128 GB dengan opsi tambahan memori eksternal up to 512 GB nya, dan kualitas jepretan kameranya yang menurut saya ini jelas masih oke sih buat kalian andelin. Tapi kalau kalian mau ambil varian tingginya yang dijual dengan harga 2,2 jutaannya, bisa coba pertimbangin Infinix Note 30 yang walaupun untuk RAM dan storage-nya tuh masih 8/256 GB ya, bukan yang 12/256 GB, tapi buat resolusi layarnya dia udah Full HD Plus guys, yang tentu aja bakal jauh lebih nyaman ya. Kalau misalkan kalian itu mau dipakai untuk kebutuhan entertainment, sekalipun juga dipakai buat kebutuhan main game. Dan tentunya juga guys, jangan lupa buat kalian yang berminat beli, untuk link pembeliannya seperti biasa pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Ya oke, well, saya rasa cukup kayak gitu aja ya untuk video review kita kali ini. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk dibantu share ya ke teman-teman kalian, barangkali nih video review kita kali ini itu bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Extreme guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Thank you guys yang udah nonton. Bye.